Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Syawaludin. Saya akan mempresentasikan flow proses 3D printing objects sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah proses manufaktur. Ini adalah gambaran flow proses dari 3D printing. Untuk yang pertama, tentang pembuatan filamen. Dimulai dari nanopartikel dan polimer. Penggunaan nanopartikel dan polimer untuk proses 3D printer adalah teknik mutakhir untuk menciptakan material komposit dengan kekuatan mekanik, ketahanan termal, dan fungsi elektrik yang jauh lebih unggul. Ini menggabungkan matriks plastik fleksibel dengan nanomaterial untuk berbagai kebutuhan industri. Polimer sebagai matriks utama. Polimer adalah bahan baku utama dalam hampir semua teknologi 3D printer, baik berupa filamen, termoplastik, maupun cairan atau resin. Untuk PLA, polimer asam polilaktat, polimer ramah lingkungan yang paling sering digunakan karena mudah dicetak dan memiliki titik leleh yang rendah. ABS dan PETG, polimer tangguh yang sering digunakan untuk keperluan teknik. Resin fotopolimer digunakan dalam metode fast photopolymerization seperti SLA dan DLP yang mengeras saat terkena sinar UV. Ketika dicampurkan ke dalam polimer, nanopartikel berfungsi sebagai zat penguat, nanokomposit. Nanopartikel karbon sangat meningkatkan kekuatan tarik, memberikan sifat konduktif antistatis, dan membuat komponen menjadi lebih ringan serta tahan banting. Nanopartikel silika atau SiO2 atau titanium dioksida TiO2 umum digunakan dalam resin cair untuk menyerap atau menyebarkan cahaya UV sehingga meningkatkan modulus elastisitas dan ketahanan panas hasil cetakan. Nanopartikel logam cair memungkinkan terciptanya struktur pintar atau robotik dalam pencetakan 4D, di mana material dapat merespon perubahan suhu atau cahaya. Untuk gambar berikutnya, ini adalah bentuk dari filamen extrusion. Proses filamen extrusion adalah metode pembuatan filamen 3D dengan melelehkan biji atau pelet plastik atau plastik daur ulang, lalu mencetaknya menjadi untayan dengan diameter presisi, biasanya 1,75 mm atau 2,8 mm, dan menggulungnya ke spool agar siap digunakan pada printer 3D. Berikut adalah tahapan utama dalam filamen extrusion untuk percetakan 3D. Pertama adalah persiapan material dan aditifnya. Bahan bakunya plastik, yang tadi dibilang polimer, dalam bentuk pelet atau resin. Kemudian dicampur dengan nanomaterial yang tadi dibahas untuk mendapatkan karakteristik spesifik. Kemudian yang kedua adalah pengeringan material. Sebelum diekstrusi, campuran tadi harus dikeringkan secara menyeluruh di dalam oven khusus. Langkah ini penting untuk menghilangkan kelembapan, karena kandungan air dapat menyebabkan gelembung udara dan membuat filamen menjadi rapuh atau mudah patah. Ketiga adalah proses pemanasan dan ekstrusinya. Material yang telah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam corong atau hopper, mesin ekstrudernya. Di dalam barrelnya atau larasnya terdapat skru yang berputar untuk mendorong material melewati zona pemanasan secara bertahap. Plastiknya atau campurannya akan meleleh dan dicampur secara merata hingga mencapai titik leleh. Lelehan ini kemudian didorong melalui cetakan atau dice kecil yang berbentuk lingkaran berukuran presisi. Proses yang keempat adalah pendinginan dan kalibrasi. Setelah keluar dari dice,
filamen yang masih lunak dan panas ditarik dan didinginkan, biasanya menggunakan bak air ataupun udara. Pada tahap ini diameter filamennya diukur dan dikalibrasi secara ketat agar diameternya sangat konsisten sepanjang untaiannya atau sepanjang spoolnya, sepanjang gulungan spoolnya. Nih, filamen yang sudah dingin dan mengeras ditarik oleh mekanisme penggulung atau winder dan digulung rapi ke dalam gulungan kosong. Biasanya kita sebutnya spool. Setelah penuh, spool dapat dilepas dan filamen siap digunakan untuk mencetak model 3D-nya. Kemudian untuk proses desainnya. Proses desain untuk 3D printing adalah alur pembuatan objek fisik dari ide kita melalui 4 tahapan utama: pemodelan 3D, slicing, pencetakan, dan pasca pemprosesan. Berikut ini adalah rincian lengkap langkah-langkah proses desain 3D printingnya. 1. Tahap konseptualisasi dan pemodelan 3D. Langkah pertama adalah mewujudkan ide ke dalam bentuk digital menggunakan perangkat lunak CAD, Computer Aided Design. Pemilihan software sangat bergantung pada jenis objek yang ingin kita buat. Untuk objek teknik atau fungsional biasanya menggunakan Autodesk Fusion atau SketchUp. Untuk bentuk organik, figuran, atau seni, menggunakan softwarenya itu seperti Blender untuk detail atau bentuk yang lebih luas. Aturan desain untuk 3D printingnya. Dalam mendesain objek 3D printing, terdapat beberapa batasan fisik yang harus diperhatikan agar mesin dapat mencetak model kita dengan sempurna. Pertama itu ketebalan dindingnya. Pastikan dinding objek cukup tebal dan kuat agar tidak mudah patah saat dilepas. Untuk bagian yang menggantung, desain yang memiliki sudut terlalu curam di bagian bawah memerlukan struktur penopang atau support yang akan dicetak bersamaan dengan modelnya. Kemudian ekspor filenya. Setelah model selesai dan tidak ada errornya dan tidak ada yang NG, tidak ada yang rusak, simpan dan ekspor desain 3D Anda ke dalam format file yang didukung printer seperti .stl, .obj atau .3mf. Tahap slicing atau pemotongan. Setelah file yang tadi kita siapkan itu udah oke, file tersebut dimasukkan ke dalam program khusus yang disebut slicer. Software seperti Cura, Prusa Slicer, atau Bamboo Studio. Program ini berfungsi mengubah model 3D menjadi irisan layer-layer horizontal tipis yang bisa dibaca oleh printer 3D. Pada tahap ini kita mengatur parameter cetak seperti tingkat kepadatan bagian dalam, infill-nya, suhu pencetakan, kecepatan cetak, dan menambahkan supportnya. Hasil akhir dari proses slicing ini adalah file instruksi mesin, biasanya berupa kode .g-code yang siap dikirim ke mesin printer. Proses pencetakan filamen bekerja dengan melelehkan filamen di dalam mesin 3D printer melalui nozzle. Diposisikan lapis demi lapis sesuai dengan desain yang sudah diinput ke 3D printernya. Motor akan menarik filamen yang berada di dalam spool. Bagian heater berfungsi untuk melelehkan filamennya. Nozzle berfungsi untuk mengatur alur keluaran filamen yang sudah dipanaskan. 3D printernya akan bergerak dengan titik sumbu X, Y, Z, lapis demi lapis hingga membentuk desain yang diinginkan. Teknologi 3D printing memungkinkan penciptaan berbagai objek 3 dimensi menggunakan material seperti plastik, resin, atau logam. Produk yang dihasilkan sangat luas, mulai dari kebutuhan hobi dan rumah tangga hingga perwarupa industri, komponen otomotif, dan model medis. Contoh produk yang ada di gambar antara lain adalah case untuk lengan robot, kaki prostetik, dan alat antimikrobial. Terima kasih, ini adalah pemaparan dari saya tentang flow proses 3D printing. Semoga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.